Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari awal, katakan. Ajarku mengerti saat jalan, Kau tetap setia. Seruan kami Tuhan, setiap kami yang percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Yesus, untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Thank you Jesus, sanggup buktikan janji setiamu.
Jesus. Your name be lifted high. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou yang gak pernah ragu akan kasih setia Tuhan, boleh sorakan amin. Amin. Lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan
hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber hikmat, kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Wow. Berapa banyak jemaat di tempat ini yang percaya hari-harinya penuh dengan sukacita surga? Boleh lambaikan tangan saudara, katakan ke sebelah kanan kiri saudara, di rumahmu ada sukacita surga. Di rumahmu ada sukacita surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Lagu ini akan mendeklarasikan kita punya kehidupan yang senada dengan surga. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Here we go. 1, 2, 3, go. Deklarasikan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Let's go. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu angkat tangan saudara, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bertepuk tangan saudara. Go.
Haleluya, sama-sama angkat tangan saudara. Di hadapan tatamu jiwa menyatu, nyanyikan pujian sembah dengan surga. Kami datang amin, memuji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tatamu jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Dengan iman katakan senada dengan surga. Senada dengan surga. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki. Kami rindu selalu berikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia Tuhan, Engkau Bapa yang mulia dalam hidup kami. Ya Rabba shikirarararabararabararaba shirararabara. Yes Lord Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Tuhan sendiri katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setia. Kau sediakan Tuhan. Ini iman percaya kami ya Yesus. Sebab Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Yesus. Tuhan bangkit berdiri bersama-sama dengan iman kita, dengan penuh keyakinan, sama-sama kita mau nyatakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku mari sembah Dia. Dia Yesus tunjukkan kasih setianya. Ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kau tunjukkan kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Kau mulia dulu sekarang. Kau tunjukkan Kau setia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia setia.
setia. Walaupun kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Yesus Tuhan, glory, haleluya. Glory, siara lama lama. Yesus Tuhan, Yesus, Dia setia, Dia setia, mengampuni, mengasihi. Haleluya, Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tidak perlu lagi kami menuntut di mana kebaikan-Mu, di mana kesetiaan-Mu. Karya salib-Mu sudah menjawab semua keraguan kami. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu meskipun kami sering tidak setia. Tapi Engkau Tuhan yang setia, mengasihi, memberkati, memelihara kami. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di bulan April ya. Kalau orang Muslim dikatakan bulan ini bulan suci. Karena bulan puasa. Ada di antara saudara yang ikut puasa? Ada, Ibu Esti ikut puasa ya. Ikutin jadwal puasa mereka ya? Enggak? Oke, atau hari ini aja puasanya? 20 hari. Wah, kalah mereka. Oke. Kalau orang Kristen, bulan ini adalah bulan anugerah. Karena memperingati Paskah atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita tidak terasa saudara, sudah masuk di bulan April, bulan keempat di tahun 2023 dengan tema Great Possession, kepemilikan besar. Banyak para artis mengumbar apa yang dia miliki. Dia tunjukkan hartanya, dia tunjukkan mobil Lamborghini-nya, dia tunjukkan saldo di tabungannya. Begitu besar sekali supaya diakui bahwa dia adalah orang yang sangat kaya. Ternyata sekarang setelah kasus perpajakan itu, banyak para pejabat-pejabat yang diselidiki hartanya dari mana asal usulnya. Dan mereka yang ketahuan, yang awalnya hartanya diumbar-umbar, ternyata mereka jadi ketakutan. Ternyata asal usul hartanya itu ada yang kurang baik. Kita bukanlah seperti itu, mengumbar harta jasmani, tapi boleh kita mengumbar harta rohani. Katakan amin. Jika bukan saudara yang mengumbarnya, yang memberitahukannya, siapa lagi? Kalau orang dunia sana berani menceritakan apa yang dia miliki secara jasmani, seharusnya kita seperti Rasul Paulus berkata, dalam keadaan apapun, suka duka, dalam keadaan apapun, kita harus menceritakan apa yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Tidak mungkin malaikat
yang akan menceritakan itu. Karena malaikat kurang bergairah menceritakan apa yang Yesus kerjakan. Kenapa kurang bergairah? Karena apa yang Yesus kerjakan bukan untuk malaikat. Tapi kita yang mengalami langsung apa yang Yesus kerjakan, justru kita bersemangat. Jangankan kalau Gersom saja makan di tempat yang enak, dia akan semangat menceritakan itu. Pastor, makanannya di sana enak, murah, bersih. Bahkan kalau bawa teman gratis loh kita, pastor, katanya. Wah, hal-hal yang seperti itu adalah diceritakan. Itu adalah berkat yang sesaat, apalagi berkat rohani yang kekal. Seharusnya kita lebih bergairah menceritakan itu. Amin. Di Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Dalam Kristus, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Perhatikan, di dalam Kristus melalui darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan apa? Semua segala dosa kita itu dihapus. Bukan dosa masa lalu, bukan dosa sekarang saja, tapi semua. Karena Tuhan tidak ada Tuhan masa lalu. Karena di surga tidak ada pergantian hari. Di surga itu kekal. Kita yang memiliki masa lalu, tapi Tuhan tidak memiliki masa lalu. Artinya kalau Tuhan mengatakan semua, berarti dari kita mulai lahir sampai kita meninggal semua sudah selesai di atas kayu salib. Katakan amin. Jadi apa yang kita miliki, poinnya adalah kita memiliki penebus. Bisa dimunculkan? Kita memiliki penebus atas segala dosa. Kita melihat banyak artis-artis Korea Utara, nggak salah Pastor, yang tahu Korea Selatan gitu toh. Oke, banyak para orang-orang kaya mati bunuh diri. Karena apa? Mereka merasa kesalahan mereka, utang mereka tidak ada yang dapat menebusnya. Yang ada mereka akan dikejar, diintimidasi, dikejar. Sehingga mereka takut. Mereka takut aib mereka diumbar. Utang-utang mereka diberitahukan kemana-mana. Daripada tidak dapat mengatasi, mereka melihat para netizen tidak akan memberikan pengampunan. Lebih baik saya mati saja. Ternyata kasus bunuh diri bukan kasus untuk orang miskin. Kasus bunuh diri banyak terjadi pada orang-orang kaya, para artis. Karena mereka merasa tidak memiliki pengampunan itu. Ada orang yang sukar sekali mengampuni. Kenapa orang sukar mengampuni? Karena dapat disimpulkan orang itu tidak dapat atau orang itu belum memiliki pengampunan, sumber pengampunan itu belum ada. Kalau saudara minta tisu kepada saya, Sanjaya mau tisu? Saya kasih, saya tidak jualan. Pak Rewin minta tisu, saya kasih. Apalagi masih banyak saudara, saya punya sumber nih, Bu Eva. Saudara tadi yang nangis dalam hadirat Tuhan siapa? Yusmina. Saya kasih. Oke. Ibu Hesti, tolong kasih tisu buat saya. Minta no. Ayo. Bingung kan? Akan kesulitan. Kenapa? Enggak punya. Orang akan sulit memberikan pengampunan karena dia tidak punya pengampunan di dalam hatinya. Saudara minta tisu berapapun saya kasih. Karena saya punya, di dalam saya ada tisu, saya pegang lagi. Kenapa seseorang itu sulit mengampuni istrinya,
sulit mengampuni suaminya, sulit mengampuni orang tuanya, anak-anaknya, sahabatnya, keluarganya, kakaknya, adiknya. Ternyata selama ini kekristenannya adalah kekristenan KTP. Belum menerima langsung akan pengampunan itu. Kalau pengampunan itu, sumber itu ada di dalam hatinya, bagi dia mungkin sulit karena terlalu tersakiti. Tapi karena ada sumber itu di hatinya, terlalu mudah dia akan bisa memberikan pengampunan itu. Tidak seperti Bu Esti tadi kebingungan, sengaja itu ilustrasi Bu. Jangan kepahitan ya Bu ya. Bagi dunia bagi dunia salib adalah tempat pembalasan atau penghukuman. Jadi orang yang disalib itu adalah orang yang dihukum. Sudah sepantasnya dia menerima pembalasan itu. Tapi bagi Yesus, salib itu adalah tempat pengampunan. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dan saya sudah memiliki sumber pengampunan itu, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak lagi mencari-cari pengampunan, karena pengampunan itu ada di dalam kita. Siapa namanya? Yesus. Rasul Yohanes berkata demikian. Next. Anak-anakku, aku menulis hal-hal ini kepadamu, supaya engkau jangan berbuat dosa lagi. Tapi Rasul Yohanes dapat memprediksi atau memahami, mengetahui ke depan. Walaupun dosa kita sudah diampuni, orang percaya pasti akan jatuh di dalam dosa. Karena itu Rasul Yohanes langsung melanjutkan supaya orang percaya tidak merasa terhakimi. Dia berkata, hai anak-anakku, aku memperingatkan kamu supaya jangan berbuat dosa. Tapi jika seseorang telah berbuat dosa, selanjutnya apa? Kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Sama-sama kita baca. Dan dia adalah kurban pendamaian untuk dosa kita, segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan dosa seluruh dunia. Rasul Yohanes memahami itu. Supaya apa? Supaya orang percaya tidak lagi berada di dalam pendakwaan. Tidak berada lagi di dalam penghakiman. Saya butuh 1, 2, 3, 4 orang maju ke depan. Hanjaya, Dena, siapa lagi? Sanjaya, Dena, Gersom, yang muda-muda deh. Nah, siapa lagi? Pak, siapa? Legowo, masih muda saya lihat. Paling muda ini yang satu ini. Oke. Menurut ayat ini, saudara perhatikan. Kita memiliki pembela di hadapan Bapa. Jadi Yesus menggambarkan sebenarnya Yesus itu adalah hakim. Tapi dalam ayat ini Yesus adalah Bapa sebagai hakim. Ini adalah hakim. Oke. Ini adalah, lebih keren dia. Yesus yang tersalib tadi Pak. Tapi puji Tuhan, penyalibannya sudah selesai Pak. Dan ini adalah, sorry, kamu pendakwanya. Pendakwa itu siapa? Oh, iblis. Oke. Dan kamu yang didakwa. Ingat, ini orang Kristen ini sudah ditebus. Tapi iblis tidak akan berhenti mendakwa. Tetap di sini, menghadap ke hakim. Hakim kan enggak boleh di belakangin gitu. Kerjanya pendakwa ini adalah memberitahukan segala kesalahan orang ini, orang Kristen ini. Dan dakwanya itu bukan dakwa abal-abal. Seorang JPU, jaksa penuntut umum, dia akan mendakwa sesuai dengan saksi, sesuai dengan bukti.
Kalau JPU itu, apa tadi JPU? Jaksa penuntut umum itu tidak akurat, maka dia ikut di penjara. Dan Tuhan mengakui dia adalah pendakwa. Artinya apa yang dia dakwa itu benar-benar terjadi dilakukan. Karena dia punya catatan, mulai dia lahir, sampai hari ini, dia punya catatan atas segala pelanggarannya. Punya catatan. Lalu ingat, dia pendakwa, bukan hakim, bukan menentukan penghukuman. Menentukan penghukuman adalah Tuhan, Bapa. Yang dia lakukan adalah memberitahukan, ini loh buktinya tanggal sekian, bulan sekian, dia makan sendirian tidak kasih orang makan gitu contohnya ya toh. Semua diberitahukan. Tujuannya apa? Supaya Bapalah yang menghukum dia. Tuhan yang menghukum kita bukan iblis, karena iblis juga terhukum. Tuhanlah yang menghukum kita. Datanglah Yesus, pembela toh. Betul, dia salah. Langsung di depan. Angkat tangannya Pak dua-dua. Gini, dia betul. Aku sudah menebus segalanya. Apa yang didakwakan itu betul terjadi. Segala dosa-dosanya sudah aku tebus. Oke? Selesai. Jadi iblis tidak akan pernah lagi mendakwa. Oke, ini turun. Dua-duanya turun. Iblis tidak akan pernah lagi memberitahukan kesalahan orang Kristen ini kepada Tuhan. Karena apa? Sudah ada pembelanya. Yang dilakukan iblis adalah mendakwa dia. Bukan lagi kepada Tuhan. Kamu tidak layak diberkati. Kamu orang yang penuh dengan dosa. Kamu melayani memang di mimbar. Tapi hari-harimu bejat. Kamu jahat. Supaya apa? Supaya orang Kristen ini merasa, saya tidak layak. Kalau saya orang berdosa, jangankan melayani, ke gereja pun saya tidak layak. Sehingga dia akan pergi, tidak lagi melayani, tidak lagi beribadah, langsung duduk aja. Karena kerjanya memang menghakimi. Oke, sekarang duduk. Enggak. Berikan tepuk tangan buat 4 orang tadi. Tapi kalau orang Kristen tadi tidak tahu, sudah selesai. Saudara cukup berkata, memang saya berdosa. Memang saya punya banyak pelanggaran. Tapi sekarang urusanku bukan kepada iblis. Urusanku adalah kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menjamin segala dosa dan pelanggaranku ditebus, sudah selesai di atas kayu salib. Katakan amin. Daud berkata seperti ini. Next. Berbahagialah dia yang pelanggarannya dihapuskan, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang tidak kesalahannya tidak diperhitungkan oleh. Ingat saudara, Daud ini seorang pemazmur, seorang pemuji, seorang worshiper. Dan Daud ini kalau melayani Tuhan itu total. Tapi dia tahu, dia orang yang selalu jatuh bangun di dalam dosa. Dan dosanya itu sangat berat sekali. Dan dia melihat, kasih Tuhan jauh lebih besar dia terima. Waktu dia jatuh, Tuhan tidak memperhitungkan apa yang sudah dia lakukan. Kalaupun dia jatuh, Tuhan memperhitungkan. Pernah Nabi berkata, Tuhan akan menghukummu, pilih mana? Engkau jatuh di dalam penghukuman Tuhan atau engkau jatuh di tangan musuhmu? Daud berkata, biarlah aku jatuh di dalam penghukuman Tuhan. Kenapa saudara dia jatuh dalam penghukuman Tuhan? Kalau saya jatuh di dalam penghukuman musuh, maka itu kejatuhan saya untuk selamanya. Tapi kalau saya jatuh di dalam penghukuman Tuhan, Daud berkata, murka Tuhan itu hanya sesaat, tapi kasih sayangnya itu untuk selama-lamanya. Dan dia melihat murka Tuhan itu hanya untuk mendidik dia, mengarahkan dia kembali kepada jalan yang benar. Itu di perjanjian lama. Daud merasakan
Berbahagialah orang yang dosanya dihapuskan, ditutupi pelanggarannya, dan kesalahannya tidak diperhitungkan. Jadi kita sekarang punya sumber pengampunan itu. Maka kita akan dapat memberikan pengampunan. Next, orang yang paling kuat adalah orang yang dapat mengampuni. Katakan amin. Orang yang paling kuat adalah orang yang dapat mengampuni. Orang yang dapat mengampuni bukan orang bodoh, saudara. Ada orang berkata seperti ini, kamu sudah disakiti suamimu. Suamimu itu jahat loh. Kamu sudah disakitin istrimu. Seharusnya kamu membalasnya. Kalau bisa ceraikan. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tidak mampu memberikan pengampunan. Jadi orang yang mengampuni itu bukan orang bodoh dan bukan orang yang lemah. Orang yang dapat memberikan pengampunan itu, dia adalah orang yang paling kuat. Di saat orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan pengampunan, dengan kebaikan. Kenapa orang yang paling kuat itu adalah orang yang dapat mengampuni? Karena pengampunan memperbaiki yang rusak menjadi baik. Karena pengampunan dapat membangun yang runtuh menjadi utuh. Kisah Yusuf, kisah yang tepat sekali. Dia memberikan pengampunan bagaimana kakak kandungnya merancangkan yang buruk kepadanya. Dia harus dimasukkan ke sumur. Setelah dimasukkan ke sumur, dia diangkat lalu dijual. Sudah dijual lalu dijual kembali. Dan di dalam penjara juga dia dihianati, dia dikucilkan. Setelah itu dia jadi raja kedua. Dia punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya. Karena saat itu dia sudah menjadi orang yang sangat kaya. Banyak di antara kita tuh, coba nanti kalau saya sudah punya posisi, kalau saya sudah diberkati, ingat Jo, akan saya balas apa yang sudah pernah engkau lakukan. Wah, diingat-ingat, tunggu saya punya posisi atau tunggu saya menjadi orang yang kaya. Akan saya ingat apa yang kau perlakukan buat saya. Ternyata Yusuf punya kesempatan itu. Dia punya kekayaan, dia punya kuasa. Dan waktu itu para kakak-kakak kandungnya datang menjadi budak di hadapannya. Sangat terlalu mudah dia untuk membalas kejahatan apa yang dilakukan kakaknya. Tapi yang dilakukan adalah melepaskan pengampunan. Ternyata kisah ini tidak mudah, saudara. Dia harus masuk ke kamar dulu. Di dalam kamar dia berteriak. Berteriak karena mengingat penderitaan karena kakaknya. Dia berteriak, dia menangis. Di dalam kamar itu dia mengalahkan kejahatan itu. Dia keluar dan melepaskan pengampunan itu. Saya punya tante yang luar biasa bagi saya. Lewat tante ini yang menginjili saya. Bagi dia, suaminya, menurut dia ceritanya, suaminya dibunuh oleh orang-orang terdekatnya. Tapi setelah dia mengetahui firman Tuhan, dia terus datang kepada Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan menasihati, bahkan waktu dia berdoa, hamba-hamba Tuhan berkata, lepaskan pengampunan. Lalu dia berteriak, Tuhan, dia yang bunuh suamiku, saya yang mengampuni. Lalu dia doa puasa. 40 hari dia doa puasa. Terus berhari-hari dia berpuasa. Tuhan hanya berbicara, lepaskan pengampunan. Dia telepon satu persatu. Pas hari lebaran, saya di situ. Pak, selamat hari lebaran ya Pak ya. Dan itu kesempatan dia mengucapkan, jika ada kesalahan suamiku, kesalahan saya minta maaf. Sambil dia menangis.
dalam hatinya, seharusnya dia yang minta maaf. Kenapa saya yang minta ampun? Itulah cerita Yusuf ditulis di kitab suci. Kalau dia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka ceritanya tidak ada. Cerita saudara akan terus berlanjut di dalam Tuhan. Karena saudara punya sumber pengampunan itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kesimpulannya, siapkan videonya. Dan pemain musik boleh maju ke depan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita dapat memberi pengampunan karena kita sudah memiliki pengampunan dari Tuhan. Katakan amin. Kita sudah memiliki penebus itu. Pengampunan itu. Boleh diputar videonya? Saudara bisa lihat ini. Lampunya boleh dimatiin semua. Penjahat menghakimi dia. Sekarang pemuka agama. אמרת תתיחרוס בית קדיש ותפנה לפתלת יומין לקהל מרד מן צלווה. הנחו משיח אנא אמר ירודהו מן צלווה דינקדזה ונהמין. Yang melepaskan pengampunan. شبه يتسلى لك بلاك أنا مشبات كزمات ولا هو واحد باكر هالمشبات أنت تشبت عني أنت صديق به تشعل عني تقول لي أدري بسم نادي تيت نبالك يوم عدنات يا خويا Oke, penjahat langsung diampuni dan dia berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia penjahat yang satu mengolok-olok dia. Pemuka agama mengolok-olok dia. Bahkan bangsanya sendiri menjual dia, meludahi dia, memaki dia, menyalibkan dia. Di atas kayu salib Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bisa memuji hari ini, bisa beribadah hari ini, karena pengampunan itu. Jika saudara mau melihat keluargamu utuh, pengampunan itu harus garis yang terdepan.
Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah, ada keluarga Bu Fani dari gereja Okumene Terang Dunia, Viviana, keluarga Lukito, keluarga Pak Benhard, dan Visela. Semua sudah diampuni, semua jemaat sudah diampuni. Jika saudara melepaskan pengampunan, saudara bukanlah orang yang lemah. Dan kita bukanlah orang yang bodoh. Tapi orang yang memberi pengampunan adalah orang yang kuat. Di atas kayu salib, Yesus melepaskan pengampunan itu. Sementara orang mengolok-olok, menghina, menghakimi, Yesus adalah orang yang terkuat. Dan saudara orang yang kuat. Karena ada sumber pengampunan. Jadi saudara mulai hari ini pikirkan. Waktu saudara memberikan pengampunan, saudara orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara bukan orang yang kalah. Yesus bukan orang yang kalah. Tapi waktu dia melepaskan pengampunan di atas kayu salib, dia pemenang sejati. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Sejauh dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Yesus Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. berterima Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara harus melepaskan pengampunan kepada pasanganmu, apalagi kepada orang tuamu. Jangan sampai ada yang sakit hati terhadap orang tua. Atau engkau sedang sakit hati kepada anakmu, kepada sahabatmu. Ada sumber pengampunan dalam hidupmu. Sumber penebus. Kita memiliki sumber penebus itu. Menebus segala dosa,
segala pelanggaran. Suatu hari ada orang yang kami doakan di rumah sakit. Dia tidak butuh hidup lagi, tapi mau meninggal pun dia tidak bisa. Sudah sekarat. Yang dia tunggu adalah pengampunan dari istrinya. Saya doakan, lalu saya panggil istrinya. Sulit sekali istrinya mengampuni, karena dia merasa, ya kamu menderita seperti ini karena kesalahanmu. Berhari-hari, berbulan-bulan dia di rumah sakit. Tapi saya berkata, lepaskan pengampunan untuk kebaikanmu, supaya engkau tidak hidup dengan sakit hati, dan untuk kebaikannya. Setelah dia melepaskan pengampunan, hanya hitungan menit dia kembali ke rumah Bapa. Besar kuasanya. Kata pengampunan itu gampang, tapi dampaknya sangat besar. Katakan amin. Siapa saudara di antara kita saat ini yang tersakiti? Lepaskan. Karena orang yang sakit hati itu ibarat kita yang minum racun, orang itu yang meninggal. Kita yang minum racun, orang itu yang meninggal. Itu orang yang sedang sakit hati. Tapi orang yang memberi pengampunan, bukan dia yang diberkati, tapi kita yang melepaskan pengampunan itu. Ada damai, ada sukacita, ada kesehatan, ada berkat Tuhan. Pandang hina hati yang hancur. Hari ini saudara akan diurapi. Terimalah pengurapan, great possession, kepemilikan besar. Hari ini sudah dimateraikan, engkau memiliki penebus itu, engkau memiliki pengampunan itu, sehingga engkau dapat mengampuni. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dan terimalah pengurapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat minyak ini dioleskan ke dahi jemaat-Mu, Kau sendiri yang mengurapi mereka, sehingga mereka semakin mantap dan yakin bahwa di dalam hidup mereka memiliki sumber pengampunan, sumber penghapusan dosa, sehingga orang-orang yang menyakiti atau orang yang melakukan dosa kepada mereka, mereka dapat mengampuninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam hidupmu punya sumber pengampunan. Di dalam nama Yesus, kau memiliki penebus itu, sumber pengampunan di dalam hatimu terpancar kehidupan. Terima pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pengurapan di dalam nama Yesus. Kau diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan di dalam nama sumber Juga
kami membawa persembahan persepuluhan. Karena kami percaya kami sudah diampuni, kami sudah dipelihara dan kami sudah diberkati. Dan kami membawa persembahan persepuluhan kami sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Seperti Abraham membawa kepada Melkisedek. Abraham membawa persepuluhan karena dia tahu hidupnya disertai dan diberkati. Kalau dia berhasil itu karena pemeliharaan Tuhan. Demikian Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami dipelihara, kami sudah diberkati, dan kami mau menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh maju ke depan membawanya. sukacita. Boleh kasih tos ke sebelah kanan kiri. Katakan, engkau penyanyi surga. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Diri katakan, dari Kau hadir kuasanya, melawan setiap hati. Roh-Mu Tuhan bebaskan, Roh-Mu bangkitkan, bersamaku
surga angkat tanganku, diselamatkan untuk menyembah dan tempat kerajaanmu dipimpin Dia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan sejahtera. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersumpah bersama dengan surga. Haleluya. Angkat tangan saudara. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Here we go. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Nyatakan senada dengan surga. Senada dengan surga. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga umat-Mu yang bergabung bersama kami di tempat ini melalui Zoom, yaitu keluarga Ibu Fani, Liviana, keluarga Pak Lukito, keluarga Pak Benhard, keluarga dari Visela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat yang kami terima dari tempat ini, berkat yang sama mereka terima di rumah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka kedua tangan kami tengadahkan wajah kami kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu dan pelayananmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Saudara, tadi saudara